Nasdem ada kabar yang bilang bahwa Nasdem meminta 2-3 kursi menteri, itu betul? Nggak ada, kalau itu nggak ada pembicaraan seperti itu. Bang, kalau hak angket gimana? Kalau hanya sekedar mengusulkan 25 anggota dewan, 2 fraksi, kita bisa. Tapi kita akan berhenti di situ. Itu artinya mendukung Anies atau mendukung Sahroni? Itu nama yang saya sebut, itu nama yang berkembang secara internal. Secara internal, partai belum memutuskan. Bisa itu kira-kira MK itu menangani soal TSM? Zaman Pak Mahfud ada TSM yang diputuskan. Ada TSM yang diputuskan. Ada PSU satu kabupaten. Mengapa tidak mungkin PSU satu Indonesia? Tapi apa mungkin Nasdem jadi oposisi? Mengapa tidak mungkin? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info jalanan dan info langitan, Mas. Ya. Ini lantai tinggi nih, dekat langit, Mas. Jadi sumbernya makin lebih sohi. lagi sohi ya. Ya, Terus Mas. mungkin yang menarik situasi politik mutakhir, ya persiapan ya bagaimana tim 01 dan 03 sebetulnya untuk maju ke MK, Gus. Ya. Ya, dan juga ada kaitannya dengan rencana hak angket. Emang udah pasti menang ya 02? Belum tentu. Oh, Tapi kan oke. kita bisa mengantisipasi, Gus ya. Ya. Bisa mengantisipasi kalau ya. Ya. Kalau memang hasil yang disampaikan Ya. oleh KPU itu sama dengan Betul. quick count Betul. ya selama ini, Gus. Betul. Nah, dan saya kira perlu kita melihat Ya. sikap Hitungan- Nasdem sebetulnya seperti apa sih? Betul. Hitungan terakhir 33 provinsi versi KPU sih ya memang ya udah mendekati versi quick count. versi quick count ya. Ya. Nah, itu makanya kita ada di ruangan ini. Ini tempatnya Pak Sekjen ya, Ya. di Nasdem Tower. Ya, ya. Nah, biar kita tahu nih kira-kira suasana kebatinan di teman-teman di Nasdem Di ini Nasdem seperti seperti apa. apa. Karena banyak yang saya mau tanyakan. Karena kan ada kabar bahwa Nasdem dan PKB sama-sama minta 2 kursi menteri misalnya. Nah, itu kan kita mesti klarifikasi. Oh, perlu klarifikasi. Ya, isu-isu liar pasti Betul, bermunculan, Gus betul. ya. Terutama hak angket. Betul. Nah, juga sama. Nah, itu menarik untuk diklarifikasi langsung. Ya. Dan kabarnya, Gus, kalau kaitannya dengan apa yang dikelola tim 01, itu sebetulnya ada isu juga bahwa sebetulnya yang paling semangat sekarang adalah timnya Anies. Ya. Gitu ya, timnya Anies gitu. Nah, partai-partai ini sebetulnya kurang Ya. kurang kelihatan. Nah, ini kita Ya. bisa tanyakan ke Betul. Bang Hermawi sih sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Dan saya kira menarik juga akan ditanyakan mengenai rencana koalisi, Gus. Ya. Ini setelah misalnya kalau KPU mengumumkan bahwa memang Prabowo Gibran menang, lantas sikap Nasdem ini seperti apa? Apakah Ya. memang berada tetap di oposisi, Ya. ya gitu, atau memang tetap akan bergabung dengan Prabowo Gibran? Ya. Ya. Tapi yang nggak tahu ya, nanti mesti ditanyakan karena kan kemiripannya ada antara Gerindra, Golkar, Demokrat. Ini kan kekaryaan semua basisnya. Nah, Nasdem pun juga sama sebenarnya. Ya. Dulu Nah, Golkar kan ya, satu bin Golkar. Ya itu. Nanti kita tanyakan langsung Oke, nih. baik, Gus. Ya, Ya. ini jadi sudah. Wah, ini Pak Sekjen, terima kasih sudah hadir. Kita yang sudah hadir. Terima kasih sudah mau datang. Wah, terima kasih nih sudah diberikan kesempatan. Kalau nggak datang terus terang saya udah nggak bisa karena jaga kantor dulu. rumah ya, sekjen ya jaga gawang. Jadi kita taping dengan Bang Hermawi ini di ruangan Sekjen Nasdem. Wah, ini Ini ruangannya besar sekali, lantai 19. kita pikir Ini hotel jangan-jangan tadi. iya. Ini jangan-jangan ruangan sekjen partai terbesar ini. Wah, ini kantor DPP terbesar di Indonesia Iya. nih, ada di sini. Katanya kantor DPP terbesar di Dan dunia. termewah. Di dunia. Katanya di dunia ya. Iya. Saya pikir tadi kita masuk ke Langham hotel, ternyata bukan. Gimana Bang Yuri, sehat ya? Sehat, baik, aman. Pasti sangat sibuk ini. Ya, Ya, biasa. Kita memang- memantau kita perolehan memang- suara ya. Kita memang sibuk di sini. Iya. Tamu bergantian segala macam karena fungsi Pak Surya bilang gedung ini untuk melayani. Oh. Jadi sejak saya jadi sekjen tidak ada buku tamu Hmm. dan tidak ada prioritas. Semua orang diterima. Hmm. Mau datang dari mana hanya untuk salaman, hanya untuk berfoto. Tidak ada buku tamu, tidak ditanya dari mana, tidak ditanya sudah janji atau tidak, tidak ditanya agendanya apa. Karena ini kantor partai, bukan kantor pemerintah. Jadi tidak ada birokrasi. Walaupun pintu gerbangnya tinggi, tapi Itu tetap kan. bebas masuk. Oh di sana, yang di sana
Di sana itu ada yang untuk orang masuk, yang bukan kendaraan, terbuka 24 jam. Oke. Yang pintu tertutup itu untuk mobil. Luar biasa. Kalau Bang Hermawi di kantor ini setiap hari? Saya tiap hari. Dari jam Tiap berapa? hari dari jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau Pak Surya bisa datang lebih awal. Pak Surya itu saya kasih motonya datang paling awal, pulang paling akhir. Biasanya beliau pulang paling akhir itu kita antar beliau di bawah, udah selesai beliau pulang baru kita jalan. Kalau beliau di Jakarta pasti ngantor. Hari Sabtu, hari Minggu kita sudah 3 kali. Sudah 3 kali hari Sabtu Minggu kita full ngantor. Pulang sampai malam. Luar biasa. Jadi mengurus partai itu memang harus fokus mengurus partai harus fokus. Dan all out. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika Pak Hendro Priyono menjadi ketua PKPI. Beliau diundang memberi sambutan di KPU. Waktu itu PKPI-nya lolos verifikasi. Dia berpidato. Saya ini jenderal, dulu saya anggap remeh. Apa itu partai? Mudah itu mengurus partai. Setelah saya jadi ketua umum PKPI, saya baru tahu betapa sulitnya mengurus partai. Tidak mudah, Pak. Nah, kami di sini mengelola 2.862 anggota DPRD, DPR RI. Bagi saja itu. 360. Tiap hari pasti ada yang datang. Urusan PAW lah, urusan apalah, urusan utang piut, macam-macam. Nah kali ini kami perkirakan, belum pasti, kami perkirakan anggota dewan kami sekitar 2.400-an. 2.400? Sekitar 2.400. Naik ya? 18 diantaranya, 18 provinsi diantaranya kami dapat pimpinan. Ketua atau wakil ketua ya. Jadi misalnya DPRD, Sumatera Barat itu naik dari 3 menjadi 10. Kalimantan Selatan dari 3 menjadi 3 kursi provinsi jadi 10. RI-nya 3. Kalimantan Selatan naik provinsi dari 3 menjadi 10. Wakil ketua 1. Kalsel ya? Kalsel. RI-nya dari 0 jadi 2. Dan seterusnya begitu. Aceh dari 2 menjadi 10 provinsinya. RI-nya dapat 2, Aceh 1, Aceh 2. Minggu hari Jumat kemarin kami rapat 3 sekjen. Saring cross check data. Jadi sekjen PKS sama sekjen PKB ya? Ya, kita tiap minggu selalu saling mengupdate. Jadi kalau tidak ada perubahan apa-apa, PKS itu dapat kursi 52. Di DPR? RI 52, PKB dapat 68, Nasdem 66. Ketiga-tiganya naik. Jadi PKB itu dari 58 ke 68, Nasdem dari 59 ke 66, PKS dari berapa gitu ke 52. Yang lebih menakjubkan lagi menurut saya DKI. Konfigurasi politik DKI itu berubah sama sekali. Karena PKS naik dari 16 ke 18 megang palu sidang. Dia akan jadi ketua DPRD. Ngalahkan PDIP ya? Di DKI. Terus Nasdem berapa? 5 tahun lalu PDIP ya? PDIP terus. Nasdem di DKI? Nasdem dari 7 menjadi 11. Dan menjadi salah satu wakil ketua. Yang paling hebat itu PKB. Dari 5 jadi 10, 100% kenaikannya. Hebat banget. Jadi baik DKI maupun pusat, koalisi Amin ini mengalami kenaikan. Meskipun tidak seperti yang kita targetkan, tapi naik. Nasional naik. Jadi kotel efek itu kerasa sekali ya buat koalisi Amin kotel ini. efek dan kita kerja keras. Saya kira kombinasi. Kalau kami sejak 2 Oktober 2022 kan membawa Anies dari Aceh sampai Papua. Dari Salawat sampai Natal kita bawa Anies ke Papua. Maaf, kalau di Aceh dapat kursi nggak sekarang? Di Aceh kita dapat kursi 2, Aceh 1, Aceh 2. Provinsinya dari 2 jadi 10. 2019 nggak dapat masalahnya 2019 kan? Tidak dapat. Gara-gara ngusung Di Pak DPR? Jokowi. Di DPR? Waktu itu kita dibilang partai penista agama. Nggak tahu agama mana. Jadi kita sekarang di Aceh juga konfigurasi politiknya juga berubah juga. Karena efek Anies. Efek Anies ya. Di Sumatera Barat, Prabowo yang menang 2019 dikalahkan oleh Anies. Sebetulnya dulu targetnya Nasdem berapa sebetulnya? Target kita 80. 80 di DPR? 80 kursi DPR sekarang dapat 69. Berapa? 69 atau 66? 66. Masih ada beberapa. Ini kan sangat tergantung pada
berapa partai yang masuk di parlemen. Ya, itu akan mempengaruhi konfigurasi kursi kita. Berapa partai yang masuk di parlemen, kawan-kawan P3 itu bagaimana posisinya. Itu akan menentukan. Tadi hitungan kita 66 itu dengan asumsi P3 masuk di parlemen. Oh, oke. Jadi masih ada dinamika. Hari ini, pagi ini sudah sampai di Jakarta KPU Papua Induk dan Papua Pegunungan. Ya, Pak Gun. Diperkirakan mungkin sekitar jam 11 mereka pleno. Jadi hitung-hitungan kami dengan tim kita yang ada di KPU hari ini dibuka peresmian pemberitahuan rekapitulasi mungkin 2-3 dapil dilanjutkan besok. Kelihatannya begitu. Jadi hari ini tidak putus ya? Hari ini putus, dimulai. Mungkin 2-3 kan per dapil. Ya. Kita kan ada 84 dapil. Ya. Mungkin akan diputuskan beberapa dapil, lalu lanjut besok. Kan ketoknya itu kan by dapil. Ya. Bang, saya mau nanya. Buat Nasdem lebih bagus, hitungan kursinya ya, buat Nasdem hitungan kursinya lebih bagus P3 lolos atau tidak? Karena menyangkut kolega kita P3, saya nak mau ngomong. Saya nak mau ngomong punya, enggak enak lah. Tidak santun menyangkut P3 ya. Karena ada yang diuntungkan. Ada satu partai yang diuntungkan, misalnya kalau P3 nggak lolos, ada yang dapat 5 kursi, ada yang dapat 2 kursi, jadi dibagi rata. Ya, jadi 12 kursinya P3, itu jadi bancaan. Kalau itu terjadi, hitung-hitungan orang katanya. Iya. PDIP dapat 5, Nasdem dapat 4, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau dapat 4 tambahan 4 berarti ada 70. Jadi 70 gitu Ya, kan? kira-kira begitu kan. Kalau bahagia di atas penderitaan orang. Ya, itu yang kita Fatsun makanya ya. kita nggak mau komen lah. P3 kan partai lama, partai tua. Partai yang sudah teruji keislaman dan keindonesiaannya. Saya waktu remaja menyaksikan P3 berubah logo dari Ka'bah. Ketakutan orang Kristen luar biasa. Saya waktu itu jadi aktivis mahasiswa. Ternyata dalam perjalanan 50 tahun, kita harus akui P3 salah satu partai yang setia kepada Pancasila. Kesetiaannya luar biasa. Gitu. Justru itu yang setia. Jadi menurut saya, ya bagaimana ya, saya nggak mau komen, tapi menurut saya P3 partai yang bagus. Bang, ada anggapan oknum parpol tertentu menginginkan P3 supaya tidak lolos karena berharap mendapatkan efek kursi. Ya, tadi. itu terserah lah. Tetapi kalau kita alami saja, kalau saya waktu komen tentang putusan MK tentang parliament threshold, saya bilang mungkin para hakim pengambil keputusan tidak memahami semangat pembuat undang-undang. Parliament threshold dimaksudkan sebagai upaya konsolidasi demokrasi. Partai kita terlalu banyak. Ini faktanya begitu, ya kan? Indonesia dengan kalau kita petakan pluralisme, aliansi politik, segala macam, hanya butuh 5-6 partai. Kalau 5-6 partai, ya mungkin lebih sehat. Itu yang barangkali tidak dimengerti, tidak didalami oleh para pengambil keputusan. Jadi parliament threshold itu perlu dari pemilu ke pemilu, dia harus naik sebagai bagian dari konsolidasi. Kalau mau ada di Indonesia harus kerja keras. Kalau mau ada di Indonesia harus kerja keras, tidak hanya punya uang ambil orang sana sini. Kita lihat tuh, ada partai yang berapa banyak uangnya, ya kan? Anaknya, istrinya, semua spanduk bersama. Jenderal-jenderal akhirnya nol juga. Ada anggapan bahwa parliamentary threshold idealnya 5%. Abang setuju? Kita setuju. Waktu 2014 Nasdem dilahirkan itu Pak Surya mengajukan penawaran parliamentary threshold 7%. Kita bilang, bagaimana kalau Nasdem nggak lolos? Kalau nggak lolos, kita kerja keras lagi. Kita harus kerja keras. Jadi kalau parliamentary threshold ini makin lama makin naik sampai dia mencapai jumlah partai yang ideal. Tidak mudah membuat partai. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa parliamentary threshold itu sebetulnya membatasi hak masyarakat berpolitik. Dia bukan membatasi hak, menyeleksi hak. Hak itu tetap ada. Silakan disalurkan. Oleh karena itu maka
ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam berkampanye, dia mengarahkan umatnya, tidak usah buang suara, pilih partai besar dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Sebetulnya apa hal negatif apa yang terjadi apabila memang Ya kalau partai terlalu itu banyak, kalau terlalu banyak partai, kekuatan sosial politik terlalu terbagi, konsolidasi politik menjadi lemah. Menurut saya begitu. Bang, ini kan hasil pileg ya. Kalau hasil pileg ini kan sepertinya cukup sesuai dengan harapan ya, walaupun kurang dari target. Iya, artinya hasil pileg ini plus minus dengan segala kekurangan dan kelebihannya, terus terang bagi kami Nasdem dan kolega kami PKS dan PKB mengalami kenaikan meskipun artinya cukup happy lah. Cukup. Ya, kita terimalah. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan suara Pilpres? Ya, bagaimana suara Abang melihat Pilpres seperti apa? Suara Pilpres itu sekarang ini dari 36 provinsi yang sudah diverifikasi oleh KPU, 34 itu dimenangkan oleh Prabowo. Hanya 2 yang dimenangkan oleh Anies. Aceh, Sumbar. Apapun kekurangan dan kelebihannya, kita akhirnya akan sampai di akhir. Dengan segala keluhan kita, itu harus ada endingnya. Jadi nanti ketika diumumkan rekapitulasi nasional, kami akan bikin siaran pers. Pak Surya Paloh sendiri nanti akan tanda tangani siaran persnya. Mau tidak mau, suka akan tidak suka, rakyat ini harus tetap diurus. Kita nggak bisa terus mengeluh, kita nggak bisa terus menangis dan berteriak. Perjuangan jalan terus. Perjuangan jalan terus, tapi negara ini harus tetap ada yang urus. Itu. Artinya sebetulnya sebelum ending ini, ya artinya memang Nasdem masih berupaya. Misalnya, sesudah ending pun kita masih berusaha menempuh berbagai jalur konstitusi. Jalan apa yang diberikan oleh konstitusi buat kita untuk memperjuangkan, untuk membuktikan keluhan-keluhan masyarakat tentang berbagai kekurangan dalam bentuk kecurangan, ketidakadilan, keberpihakan, ketidaknetralan, itu terus akan kita perjuangkan. Tetapi kan tidak boleh berhenti begitu saja. Negara ini harus ada yang urus gitu loh. Nah, kita posisinya di situ. Jadi nanti kalau rekapitulasi nasional diumumkan, kita akan mengeluarkan siaran pers supaya nggak rame. Kalau Pak Surya konversi pers, nanti ada yang terlambat datang ulang segala macam. Kita bikin siaran pers saja, kita sebar. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh Nasdem? Misalnya kalau nanti misalnya KPU mengumumkan ya, apakah memang sesuai dengan rencana akan ke MK akan dilakukan? Kita akan pertama sebagai partai yang mandiri dan otonom, kita akan menyampaikan sikap kita melalui siaran pers. Yang kedua, kita untuk Pilpres bersama koalisi kita akan menempuh segala jalan yang diberikan secara konstitusional oleh negara ini. Ke MK saya tidak mendahului, tapi hampir pasti. Karena tim sudah ada, materi juga sudah banyak sekali. Angket itu kan kerja bareng, kerja bersama-sama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Sampai hari Jumat kemarin dari 01, 3 sekjen itu masih firm. Kita masih firm, tetapi kita kan mau berhasil. Kalau 01 saja kan nggak akan berhasil. Begitu juga kalau PDIP saja tidak akan berhasil. Jadi harus bareng-bareng. Kepentingan kita di paripurna, kita meraih suara 0,5+1. Itu yang kita mau usahakan. Kalau hanya sekedar mengusulkan 25 anggota dewan, 2 fraksi, kita bisa. Tapi kita akan berhenti di situ. Nah, demikian juga PDIP. Kalau hanya PDIP yang seperti itu, tidak akan bisa. Jadi ini butuh keteguhan sikap, kebesaran jiwa, komitmen yang tinggi, dan kami menginginkan kalau angket ini jadi, ada semacam traktat yang kita tanda tangani bersama, partai-partai pendukung angket, dia tidak akan mundur selama angket ini berlangsung. Kita akan saling menghargai, kita akan saling menghormati, kita sejajar, sederajat sebagai sesama partai politik. Nggak ada bos di situ. Kita semua bos. Kita semua sejajar. Itu
Itu yang kami inginkan. Jadi itu bisa menyusul. Artinya kita bisa mulai sekarang prosesnya kita bisa mulai. Nah, ketika sudah sampai di DPR, perjanjian itu harus ada. Kalau enggak nanti ya jangan sampai ada dusta di antara kita. Goal dari ketiga sekjen, kesepakatan 3 sekjen ini terhadap hak angket apa goalnya? Kita hanya ingin mencari kebenaran, sinyalemen, bukti-bukti yang sudah dibawa oleh rakyat. Anda mungkin tidak percaya sampai jam 12 malam nih anak-anak kerja. Dari pagi, setiap hari. Kemarin datang saya ada cerita menarik, dari Papua Barat Daya. Betapa kualitas penyelenggara itu begitu memilukan. Saya cerita aja. Jadi dari Papua Barat Daya, Dapil Sorong, kita menemukan dengan bukti-bukti sekarang yang akan kita bawa ke MK. Ada dua caleg dari partai tertentu yang juga adalah ketua KPPS. Nah ini luar biasa, tidak masuk akal. Kenapa? Bisa, ya? KPU yang menetapkan ketua KPPS. KPU yang menyusun calon, dia yang menandatangani. Dia bisa nggak tahu betapa rendahnya kualitas. Masih banyak lagi, tapi yang ini luar biasa. Ya. Saya kemarin dilaporkan, saya nggak percaya, saya turun ke bawah, ketemu orangnya. Ini Bapak, ini. Itu bukan sebuah ketidaksengajaan atau kecelakaan, tapi ada nggak indikasi memang sengaja misalnya? Nanti kita buktikan di MK, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi sementara kita harus mengatakan itu bukan lagi kerendahan mutu, itu kebodohan menurut saya. Masa nggak tahu? Yang menandatangani siapa ketua KPPS dia, yang mengesahkan caleg dia, hanya di satu dapil begitu. Itu kecolongan atau bagaimana? Tidak kecolongan, dua kok. Ya. Nah, ada kemungkinannya penyelenggara ini memang tidak fair, berpihak, melanggar kode etik. Ada kemungkinan banyak juga kita temui nggak tahu apa-apa penyelenggara ini, nggak tahu aturan. Di sana sama di sini kasusnya sama, penanganan berbeda. Oh, ya. Nah, kalau kita maju ke MK, Bang Hermawi, apakah seberapa optimis sebetulnya Nasdem dan teman-teman di 01 ya terkait dengan laporan-laporan seperti tadi itu? Kita ke MK itu petitum kita TSM, terstruktur masif, terstruktur TSM, terstruktur sistematis dan masif ya. Bukti-bukti banyak sekali. Buktinya itu bukti kertas, bukti video. Ini gimana ya? Kalau boleh mengkritik pemilu ini, saya sependapat dengan banyak orang, dengan orang-orang partai lain, ini pemilu yang paling brutal. Dulu money politik itu kan masih ada diam-diamnya. Sekarang udah terang-terangan ya, Bang. Orang taruh uang dalam amplop, ya, taruh uang dalam amplop, kartu namanya terpisah, supaya kalau ketangkap sama Bawaslu bisa ngeles. Itu bukan uang saya, bukan uang ini, uang di sana. Sekarang nggak pakai amplop, langsung. Jangan-jangan uangnya distempel. Caleg tertentu. Luar biasa. Nah ini Bang maksud saya. Nah, tapi kalau kayak gitu kan kita semua paham bahwa yang melakukan itu hampir merata seluruh partai. Termasuk seluruh oknum partai. Oknum partai. Ya, artinya asalnya jadi begini, sekuat apapun kita mendidik, mempersiapkan moralitas kader kita yang sesungguhnya, karena dia sudah investasi begitu lama, dia kepingin menang. Jadi hanya rasa takut kalah, orang lain bikin begitu, dia bikin begitu. Ada yang ngomong sama saya, dia bilang, tanggung ini Bang, saya ini kurang jahat. Jadi yang menang itu yang jahat. Yang menang itu yang tega, yang muka tebal segala macam. Dan pemilih juga luar biasa. Jadi jarak 8 meter, 9 meter dari TPS, dia duduk diam-diam begini. Mereka ada berapa? Duh. Nanti suruh milih, tunggu dulu, milih siapa dulu. Jadi memang,
Terang-terangan. Pragmatismenya itu luar biasa. Proses, saya ingat dulu Kwik Kian Gi bilang demoralisasi dan apa yang Ngeri, Bang. salah apa ya bangsa Apa ini? yang menyebabkan kemudian kok terjadi perubahan seperti begitu? Orang terlalu Ini akhirnya pragmatisme tidak pernah kita lakukan. Saya sudah 6 kali ikut pemilu. Jadi ini luar biasa dan ngomong terus terang. Ada caleg yang coba diskusi karena dia dekat dengan konstituen. Konstituennya bilang, ya iyalah, cuma ini aja kesempatan kami kan, nipu bapak. Nanti kalau bapak jadi 5 tahun kan nipu kami. Jadi ini membalas telur sama ayam siapa yang duluan. Jadi kasihan kita kadang-kadang. Bang, semalam saya sama profesor mantan dekan Visipol UGM. Dia bilang, dalam penelitiannya yang terakhir ini, itu caleg yang sudah jadi incumbent, yang tidak menyertakan amplop, itu nggak terpilih. Faktanya seperti itu. Nah ini ke depan seperti apa kita kalau kayak gini, Bang? Ngeri sekali. berapa hitung-hitung? Ada yang bilang begini, kan ada yang memelihara konstituen dengan baik. Iya. Setiap reses dia datang, dia bawa macam-macam. Di hari terakhir, Tanpa amplop. konstituennya bilang, maaf Pak, kami sepertinya nggak bisa pilih Bapak. Saya ada cerita minggu lalu, ada datang orang dari Bontang. Iya. Dia lakukan apapun untuk konstituennya, dia petahana. Mulai dari sapi sampai ayam dia kasih. Mesin-mesin stempel, speedball, Alsintan, semua dikasih. Di satu TPS yang dia yakin menang, suaranya tidak ada. Dia telepon tim suksesnya. Itu kok suara kita nggak ada di situ. Tim suksesnya bilang apa? Anu Pak, kena bom semua. Ada yang menyapu. Kena bom semua. Dia masih tanya, oke. Konstituen kena bom. Kamu kenapa nggak pilih saya? Saya juga kena bom, Pak. Terus terang. Tim Jadi, suksesnya. Ada satu petahana, dia jadi lagi. Dia bilang sama saya, mulai akan datang, saya tidak mau lagi melihara konstituen. Jadi tahunan dia berikan uang itu. Nggak ada Uang gunanya. transport, nggak ada gunanya. Nggak jaminan. Kalau nggak di ujung, aduh. Iya. Bang, ini hitung-hitungannya Abang atau mungkin ada dari Nasdem yang menghitung. Sebetulnya money politik itu sampai berapa nilainya itu sampai berapa sih? Tergantung dapil. Belum ada yang hitung, tergantung dapil, tetapi kalau PSU katanya sudah 1 jutaan. PSU-nya. PSU Wow. Bersuara. dan itu jadi bola liar. Jadi Anda yang kita satu dapil bertiga, Anda bersengketa berdua, lalu Bawaslu merekomendasikan PSU, KPU melaksanakan PSU, bisa saya kena. Bisa saya kena. Bisa. Saya nggak Anda dampaknya bisa ke saya gitu. Jadi di salah satu dapil di Ketapang yang menang itu caleg nomor 5. Di satu partai ini caleg nomor 5 yang menang. Yang nomor 1 nggak apa-apa terima. Karena banyak persoalan direkomendasikan dan dilaksanakan PSU di dapil itu. Berubah kemudian yang menang nomor 1. Sekarang mereka sama-sama sepakat mau ke MK. Ternyata satu partai. Saya kasih nasihat, enggak bisa. Kalau satu partai setahu saya tidak akan diizinkan. Itu harus ke Mahkamah Partai. Jadi kalau PSU itu bola liar. Iya. PSU dan perhitungan ulang juga bola liar. Kalau Anda tidak jujur dari bawah, hitungannya amburadul, tiba-tiba Anda menang, diulang, itu bisa bahaya. Iya. Iya. Bang, kembali ke MK tadi, Bang. Ya. Ya, ini kan Nasdem dan Ya teman-teman. kita mau kalau ke MK pasti petitum kita TSM. Ya, TSM. Dan kita nanti akan buktikan dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, biar hakim yang memutuskan, tapi ya kita optimis. Ya, karena TSM itu dengan melihat kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ya saat ini, sebetulnya yakin nggak bisa itu diterima oleh mereka? Justru karena kita yakin kita maju di Mahkamah Konstitusi.
Bisa itu kira-kira MK itu menangani soal TSM? Bisa. Selama ini kan hanya karena ada suara dan Di lain-lain. zaman Kan? Pak Mahfud ada TSM yang diputuskan. Oke. Ada TSM yang diputuskan. Ada PSU satu kabupaten. Mengapa tidak mungkin PSU satu Indonesia? Oh, biayanya mahal. Demokrasi ini memang mahal. Pak Prabowo bilang mahal. Memang mahal, melelahkan. Memang melelahkan, tidak mudah. Apalagi mendidik rakyat. Maka kita jangan mundur gitu loh. Kalau kita nyogok rakyat itu mundur gitu loh. Ya kan? Ya. Jadi memang membuka peluang sebetulnya kalau ke MK itu ada PSU. Iya, ada PS. Membuka bukan. Nanti terserah apa. Kalau yang kasus antar partai urusan caleg-caleg ini banyaklah petitumnya. Ada yang PSU, ada yang minta hitung ulang, ada yang coblos ulang, dan keputusan-keputusan KPU itu, keputusan-keputusan MK itu semakin kaya. Saya kebetulan lawyer ya, sering ke MK. Misalnya ada keputusan yang sudah mereka putuskan sedemikian rupa, tapi tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan tidak merubah hasil. Misalnya begini, 2000 kalau nggak salah, kami menangani kasus Kota Ternate. Ternate itu kebetulan Tauhid, wali kota Ternate, ketua Nasdem. Perintahnya sebahagian permohonan pemohon dikabulkan, 2 TPS harus PSU. Tapi sebelum PSU, MK melakukan simulasi. Kesimpulannya, kalau 2 PSU ini dimenangkan juga oleh pemohon, tidak akan merubah sikap, tidak akan merubah putusan, karena selisihnya 2.000. Total suara yang mau di PSU 700. Jadi kalau dia menang 700 pun dia akan menang. Itu akhirnya ditiadakan. Iya. Hakim-hakim yang bagus dan cemerlang menurut saya masih banyak. Cuman ya kita kalah opini dengan arus skeptis masyarakat. Saya kenal beberapa, bukan hanya integritas moral mereka, tapi keilmuan mereka luar biasa. Saya tidak usah sebut namanya. Keilmuan mereka luar biasa. Oleh karena itu saya yakinkan kawan-kawan, kita ke MK. Masih ada harapan. Masih ada orang punya hati. Ya. Bang, kalau hak angket gimana? Seberapa koordinasi antara tim 01 sama 03 seberapa kuat? Angket ini kan harus kerja bareng, saya bilang tadi. Ya. Angket ini berawal dari lontaran Ganjar. Disambut 3 sekjen kita rapat, besoknya para ketua umum malah juga rapat. Kita mendukung sepenuhnya, tapi harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama ya buang energi aja. Sudah ada kesepakatan untuk bersama-sama? Nah itu sudah ada kesepakatan bersama-sama di media. Tapi kemudian kan silang pendapat, misalnya begini ya. Hari ini dari partai tertentu mengatakan dibuat tim khusus. Besok satu orang anggota dewannya konferensi pers bilang kami maju angket. Besoknya lagi anggota DPR yang berbeda bilang tunggu dulu. Anggota kami masih banyak di kabinet, ada kan? Ya. Maksud saya kita menghormati dinamika internal. Oleh karena itu ya kita harus sabar, kita beri mereka kesempatan. Partai besar kan pasti tidak mudah ya. Pasti tidak mudah. Tetapi ini harus ada akhirnya. Kalau begini terus kita juga malu sama publik. Kalau begini terus pada akhirnya nanti 01 akan mengumumkan kami semua sudah siap. Tapi Gayung kurang bersambut. Kenapa? Kalau enggak bersama-sama tidak menang, itu aja. Iya. Kalau enggak bersama-sama tidak menang. Rakyat harus tahu itu gitu. Ya. Kalau Nasdem misalnya mengambil keputusan untuk hak angket ya. Sementara Nasdem kan juga sekarang masih ada di koalisi Pak Jokowi ya. Karena masih ada menteri di sana. Itu kok sepertinya enggak tunggu kontradiktif. dulu. Pak Surya, kita berulang-ulang mengatakan dukungan kita kepada Pak Jokowi dari 2004 sampai 2029. Clear, kita akan dukung pemerintahan ini sampai hari terakhir. Kenapa? Karena kita punya 2019 sampai 2024. Ya, Kita bukan pendatang. Kita bukan orang yang di tengah jalan naik bus lalu bergantungan. Kita dari awal kita ikut berkeringat.
Tetapi yang kita bicarakan ini kan 2024 sampai 2009 ini kan polemik sejak kita mencalonkan Anies. Polemik sejak kita mencalonkan Anies, termasuk kabinet kita tidak akan menarik anggota kita kecuali kalau dikeluarkan. Nah, jadi kalau angket ini sekali lagi saya bilang ini betul-betul kerja bareng. Kalau ada yang tidak ikut ini pasti gagal. Karena akhirnya ujungnya di DPR kan voting. Ujungnya voting. P3, kalau P3 misalnya ya karena satu dan lain hal masalah internal mereka P3 tidak ikut, kita masih menang. Kita udah hitung kok. Ya. Kita masih menang. Ya. Tapi walaupun ini tujuannya adalah 2004-2009, tapi kalau hak angket itu kan sebetulnya objek yang diperkarakan sebenarnya ada presiden sebetulnya kan, apa yang dilakukan pada saat ini. Kita ya Nasdem itu dalam pemerintahan tetapi selalu bersikap kritis dan konstruktif. Kalau tujuan kita baik, mau mencari kebenaran yang hakiki supaya negara kita ini terhormat, bermartabat, kepemiluannya diakui, legitimate oleh dunia internasional, kenapa tidak kita lakukan itu? Itu salah satu cara Nasdem untuk menunjukkan kecintaannya kepada pemerintahan dan kepada negara ini. Itu salah satu caranya. Bang, saya mau nanya, setelah masalah angket, MK selesai, kalau tiba-tiba Pak Prabowo mengajak Nasdem untuk bergabung, kira-kira gimana? Ya kita belum putuskan, kan belum selesai proses. Setelah rekapitulasi nasional nanti kan kita mesti rapat dan seterusnya. Itu pendapat orang banyak harus didengar. Tetapi Pak Surya mengajarkan kita begini, kita selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ya. Kalau terjadi benturan antara kepentingan bangsa dan partai, partai harus ngalah. Kalau terjadi benturan antara kepentingan partai dengan kepentingan pribadi, pribadi harus ngalah. Jadi itu salah satu bentuk idealisme Nasdem terhadap bangsa ini. Nah, nanti apakah ada tawaran yang lebih menguntungkan, yang lebih berpihak kepada bangsa atau kepada Nasdem, itu nanti kita putuskan. Tapi saya nggak bisa jawab itu terlalu dini. Itu harus diputuskan bersama-sama karena partai ini bukan punya DPP kan. Saya bilang tadi sekitar 2.400 anggota dewan kita. Partai ini sudah nggak main-main lagi. Jadi setiap hari sepanjang tahun pasti ada urusan dengan anggota dewan. Pasti. Setiap hari ya. Jadi ada anggapan bahwa Nasdem, ada kabar yang bilang bahwa Nasdem meminta 2-3 kursi menteri, itu betul? Nggak ada, kalau itu nggak ada pembicaraan seperti itu. Bahkan ketika Pak Surya menghadiri pertemuan dengan Pak Jokowi juga nggak ada pembicaraan seperti itu. Ya. Yang kedua, tidak ada pembicaraan seperti itu dan memang tidak tepat karena yang jadi presiden kan Prabowo. Ya, nggak ada, itu masih terlalu jauh. Ya, biasalah kalau pengamat yang begitu-begitu mah kita. Masih 7 bulan ya Bang ya? Sebetulnya bocoran apa yang dibahas oleh Pak SP dengan Jokowi pada saat itu sih Bang? Waktu itu posisi kita di pulau. Pak Surya bilang, saya diundang. Kalau nggak salah itu tanggal 18 Februari. Saya diundang oleh Pak Jokowi. Gimana? Kita cuma ada 2-3 orang. Saya bilang, itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Abang mesti datang. Kita menghormati simbol itu loh. Simbol Garuda. Dia datang. Itu makanya saya menanggapi pernyataan Pak Ari yang mengatakan Pak Surya yang minta bertemu. Pak Surya menjelaskan pembicaraan tentang lebih kepada Indonesia Emas 2045, bagaimana situasi regional ASEAN dan segala macam. Hampir tidak ada pembicaraan tentang internal ini. Sama saja seperti kemarin kan 2 menteri PKB dipanggil. Saya cek sama mereka. Mereka ditanya tentang pekerjaan mereka sebagai menteri. Jadi nggak ada kaitan dengan politik saat ini. Ya gimmick ya. Orang membaca ya biasa aja. Bang Hermawi, ini kan pertemuan 3 partai ya, PKS, kemudian PKB sama Nasdem. Itu kan berkali-kali menyampaikan bahwa 3 partai ini sepakat dalam jalur perubahan. Gitu kan? Iya. Itu sampai kapan jalur perubahan itu? Jadi begini. Ada batas ininya nggak? Waktunya nggak? Itu tema yang kita usung itu, jalur perubahan itu
kita akan menjadikan tema sentral kita, misalnya ya, kita akan membangun tradisi baru, berkoalisi, kalau memungkinkan dengan segala daya upaya, kita mau koalisi ini permanen. Permanen misalnya DKI. Kemarin di sini sudah silaturahmi 3 ketua DPW DKI. Syukuran, berterima kasih kepada rakyat dan segala macam. Dan mereka nyata-nyata mengatakan supaya sinergisitas pemerintahan lebih baik di DKI, kami mau gubernur dari 01. Mereka karena ketua DPRD-nya sudah 01. Ya. Dan beginilah singkatnya, dalam pilkada 27 November kalau nggak salah ya. Ya. Kami akan prioritaskan koalisi dengan koalisi perubahan. Tapi tentu kebutuhan-kebutuhan politik lokal kan berbeda-beda. Tapi prioritas utama itu koalisi perubahan. Itu artinya mendukung Anies atau mendukung Sahroni? Anies itu kan baru menentukan sikapnya nanti setelah rekapitulasi ini. Kalau nama Sahroni itu kan tidak juga kita sebut secara resmi, itu nama yang berkembang. Jadi dari Nasdem ini, dari Nasdem secara internal ada 3 nama yang berkembang. Yang pertama Sahroni, memang dia dikenal, dia wakil ketua Komisi 3, bendahara DPP. Yang kedua Ibu Oki Asokawati, dia ketua DPP, dia punya pengalaman 10 tahun di DPR RI. Yang ketiga anak muda milenial Wibi Andrino, dia periode kedua di DPRD DKI dan dia akan mudah-mudahan dia akan jadi masuk unsur pimpinan. Dan dia sekarang ketua DPW DKI. Itu nama yang saya sebut itu nama yang berkembang secara internal, partai belum memutuskan, Mas. Ya, artinya kalau melakukan koalisi permanen itu artinya memang kita akan usahakan. Ya, berusaha artinya di pilkada-pilkada gitu ya. 01 ini kita mempertahankan koalisinya tetap membuka peluang dengan yang lain. Tapi kalau tidak bisa ya enggak apa-apa. Bahkan di beberapa daerah kalau harus berhadapan-hadapan ya apa boleh buat. Persaudaraan tetap kita bangun, tidak harus bersama-sama dalam satu koalisi. Tadi bicara Anies ya. Iya. Kapan terakhir Mas Anies ketemu Pak Surya? 3 hari yang lalu ke sini. 3 hari yang lalu ke sini. Jadi komunikasi masih tetap terbangun? Masih. 3 hari lalu ke sini waktu Pak Anies ke Padang dan ke Aceh. Berapa hari yang lalu juga ada tim kita. Dan kalau timnya Anies masih mingguan masih ketemu, banyak hal yang kita beresin kan. Urusan laporan keuangan segala macam banyak. Anak-anak kita di sini terus menerus. Jadi tim sebetulnya masih kompak kan ya, Pak? Tim masih kompak, masih. Jadi ada yang bilang bahwa sekarang tim dari partai politik itu kurang serius itu. Kalau dulu memang selama kampanye itu partai politik ini kan banyak orang-orang potensial yang jadi caleg yang sudah investasi sosial, investasi uang bertahun-tahun di satu dapil, nggak bisa aktif di Timnas. Tetapi hubungan kita erat sekali. Di daerah-daerah itu kalau partai tidak menyatu, mana mau orang datang. Saya ikut dari Aceh sampai Papua saya ikut. Tim Anies kok. Jadi selama Anies kampanye itu kan ada ketentuan yang kita sepakati bersama Timnas. Harus ada wakil partai. Kalau nggak ada wakil partai datang ke daerah, itu partai sana tuh nggak peduli dia, nggak ada urusan. Orang-orang partai ini nggak keras kepala semua. Bang, ada yang bilang bahwa kan tadi sering ketemu dengan PKB, PKS ya. PKB udah mulai main mata nih dengan itu Prabowo. Orang bagaimana ya? Itu namanya analisa. Ada nggak dikonfirmasi ke mungkin sekjen PKB pada pertemuan? Dia masih firm. Kemarin kita buka puasa hari Jumat masih firm. Jadi tidak masuk angin ya? Ujang Komarudin bilang kemarin nanti dibongkar kasusnya begini begana. Ada yang bilang Nasdem DNA-nya itu DNA kekuasaan, nggak biasa di oposisi. Kita lihat aja lah, ya kan. Kita lihat aja. Tapi apa mungkin Nasdem jadi oposisi? Mengapa tidak mungkin? Semua mungkin. Kita lihat aja, Mas. Ya. Jadi sangat mungkin ya? Ya, semua mungkin.
Soalnya dalam sejarah Nasdem sepertinya Nasdem belum baru pernah. 2 kali. Nasdem baru 2 kali. Baru 2 kali pemilu, ya? 2 kali ikut 2014, pemilu. 2019 2 kali ya? ikut pemilu, keduanya dukung Jokowi ya. Begitu sekarang posisinya mau diapain? Bukannya pada saat SBY ada? Nggak ada. Kita hanya 2 kali. Oh ya 2 kali. 2 kali. Ya. Tapi kan Pak Surya sebagai pimpinan Nasdem tertinggi lebih dekat ke Pak Prabowo daripada ke Ibu Mega. Artinya kalau Ibu Mega memilih untuk menjadi oposisi. Saya ikut Pak Surya waktu ke Hambalang. Di situ kita banyak dapat cerita. Memang Pak Surya dan Pak Prabowo ini bersahabat sejak muda. Oh iya. Usia mereka juga terpaut 2 bulan. Tapi dengan keluarga Bung Karno, secara keseluruhan, Pak Surya juga dekat. Iya. Pak Guntur sering main di sini. Tanpa apa-apa, datang aja makan siang, nyanyi-nyanyi di atas. Dengan Ibu Mega semua. Maksud saya, kalau kita mau membangun bangsa ini, semua potensi dari berbagai jurus itu kita harus manfaatkan. Iya. Dan silaturahmi itu harus diperkuat. Iya. Bang, pertemuan Pak Surya Paloh dengan Bu Mega gimana jadinya tuh kabarnya? Karena selama ini wacana mau ketemu, tapi belum ada sampai sekarang. Pak Surya itu kan salah satu tema yang selalu dibangun oleh Pak Surya kan silaturahmi kebangsaan. Beliau posisi standby. Belum pernah ada orang ditolak oleh Pak Surya. Iya. Sampai sekarang Bu Mega belum menghubungi atau bagaimana? Atau dari orang-orangnya Bu Mega? Pokoknya sampai sekarang belum jadi aja begitulah. Nggak tahu saya bagaimana masih Bang ya. Ya, begitulah. Iya. Wah, ini nggak kerasa. Nggak kerasa nih, udah habis waktunya sebenarnya. Nah, ini pertanyaan saya paling terakhir. Bang, mungkin nggak kira-kira setelah ini Mas Anies akan maju pilkada lagi? Rencananya kami akan rapat 2 hari setelah rekapitulasi nasional. Saya tidak bisa memastikan, tapi kemungkinannya selalu ada. Kenapa tidak? Karena dari pihak koalisi dan relawan, banyak yang bilang, Pak Anies jangan lagi lah, Pak Anies sudah nggak kelasnya begitu. Tapi banyak juga yang bilang, kalau mengabdi jangan pilih-pilih jabatan. Ada yang lebih sadis lagi ngomong, nganggur tuh sakit loh. Nganggur secara politik, nanti nama bisa hilang. Ada yang bilang macam-macam. Dan mereka datang di sini mengatakan itu. Tolong sampaikan sama Pak Anies. 5 tahun itu lama loh katanya. Kalau nggak ada pegangan itu bahaya dan seterusnya. Jadi macam-macam. Ya, betul. Nantilah kita kan pasti orang kumparan pasti tahu lebih banyak lah. Siap. Bang, terakhir dari saya, Bang. Di koalisi Jokowi saat ini kan Nasdem dulu ada 3 menteri, ya. Berapa? 3 menteri ya, benar ya? 3 ya. Sekarang tinggal 1. Iya. Ya, dengan melihat kondisi politik saat ini dan juga keinginan atau pesan dari Pak Surya Paloh supaya tetap menjaga Jokowi sampai akhir periode. Kira-kira ada nggak nih ya dengan melihat perkembangan politik saat ini tiba-tiba narik diri dari koalisi Pak Jokowi? Jadi begini, janji kami itu kepada rakyat dan kepada Pak Jokowi dan Pak Ruf Amin. Pegangan kita itu pacta sunt servanda, janji harus ditepati. Sampai saya katakan sampai hari terakhir kita akan tetap bersama pemerintahan ini. Jadi tidak akan ada pemikiran kita akan menarik Ibu Siti, itu tidak ada pemikiran. Tidak ada pemikiran. Tidak ada pemikiran. Itu pasti, firm itu. Udah tanggung juga ya. Kalau mau narik harusnya dari kemarin juga. Enggak, memang dari awal. Memang tidak kepikiran. Tapi dulu kan ada orang yang setiap hari berbulan-bulan bergantian seperti Kor ngusir kami di kabinet. Sekarang dia sendiri nggak mau keluar. Berulang-ulang terus-menerus kan. Bang, tapi kalau misalnya di koalisi Pak Jokowi sekarang ya, tiba-tiba dengan masuknya Demokrat segala itu masih dikomunikasikan nggak sih antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh? Itu kan hak prerogatif presiden. Artinya sebagai koalisi kan harusnya menyampaikan kepada Pak Surya Paloh. Saya nggak tahu di komunikasi atau tidak, tetapi di atas komunikasi itu ada hak prerogatif yang secara konstitusional punya presiden kan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya terima kasih banyak Pak. Nggak terasa ini ya, kita ngobrolnya panjang sekali. Doakan yang terbaik ke MK-nya. Ya, semoga sesuai dengan apa ya, semoga bangsa ini juga terus sukses untuk Nasdem karena peningkatan suara pemilu legislatifnya luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bang.